Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel. Masih di lanjutan cerita perjalanan kami ke Jawa teman-teman. Setelah kami turun dari bis, kemudian akan melanjutkan perjalanan menuju pondok tempat anak saya ini sekolah. Namun sebelum sampai ke pondok, setelah tadi kami mampir di rumahnya teman ini Om Alfa, kami ini mau diajak keliling tur di dalam kota Solo ini teman-teman. Sebenarnya ini videonya agak panjang teman-teman, cuman di beberapa part itu ada yang hilang videonya, seperti perjalanan kami sampai ke pondok itu videonya rusak ya, hilang, jadi nggak bisa kita tampilkan dalam video di part 4 ini. Buat teman-teman yang baru menemukan video atau channel ini adalah sudah ke video bagian keempat ya. Untuk video 1, 2, dan 3 itu bisa teman-teman tonton di link, insya Allah akan saya cantumkan di deskripsi ya. Dan video ini sendiri kami ambil di bulan Januari, yaitu ketika masa libur anak-anak di libur akhir tahun selesai. Ini waktunya kembali ke pondok, ke sekolah. Ini kami yang mengantar langsung ke Solo ini teman-teman. Beruntung di perjalanan kali ini ketika kami sampai di Solo ini disambut sama teman lama, ini baru ketemu kembali teman-teman setelah lama nggak bertemu ya, Om Alfa. Kami diajak main ke rumah, terus udah dijamu sarapan, ya berbagai jajanan khas Solo disediakan untuk kami teman-teman. Asli Solo kan? Perjalanan keliling kota Solo ini kami entah akan diajak keliling kemana aja teman-teman, dan saya kurang tahu atau kurang hafal ya untuk tempat-tempatnya ini. Jadi ya kita nikmatin aja perjalanannya teman-teman. Mungkin kalau nanti ada yang tahu tempatnya akan saya beritahu ya, informasikan. Tapi kalau saya nggak tahu atau terlewatkan, mungkin teman-teman yang tahu di tempat-tempat yang ada di Solo ini bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman, untuk berbagi informasinya gitu. Ya sebenarnya kita mau diajak makan tengkleng teman-teman, spesial yang ada di Solo ini ya. Tapi karena sudah kenyang dari kita pertama datang, udah diajak sarapan di kedai soto, terus sampai rumah juga disuguhin berbagai macam makanan. Jadi ini kita masih rasanya kenyang sekali teman-teman. Jadi ini kita hanya sekedar jalan-jalan aja, keliling-keliling sebelum nanti kita mau nganterkan anak ke pondok. Karena sore saya harus berangkat lagi teman-teman, naik bis yang sama, maksudnya naik Rosalia Indah lagi ya teman-teman, untuk pulang ke Sumatera gitu. Nah yang kita lewatin ini adalah Tugu Makuto teman-teman, atau Makuto itu dalam bahasa Jawa mahkota ya. Tugu ini dibangun tahun 2011-2012 teman-teman. Konon katanya menghabiskan anggaran 3,7 M ya. Dan itu merupakan perbatasan antara Colomadu dengan kota Solo teman-teman. Nah di sebelah kanan kita ini ada rumah sakit UMS milik Universitas Muhammadiyah Surakarta teman-teman. Rumah sakit itu sendiri baru diresmikan pada bulan Oktober tahun 2024 kemarin, dan diberi nama Rumah Sakit AR Fakhrudin UMS. Nama AR Fakhrudin sendiri sangat familiar di Muhammadiyah karena beliau adalah tokoh penting di Muhammadiyah.
Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Umum Muhammadiyah itu dari tahun 1968 sampai 1990. Nah, kalau di Universitas Muhammadiyah Malang, nama AR Fakhrudin itu disematkan untuk nama masjidnya, teman-teman. Ini Vape Hotel Manahan, dan kita masih berada di Jalan Haji Sucipto. Ini di Kecamatan Lawean, teman-teman. Itu lewat gini ya. Oh, kalau ini udah lagi lampu merah. Lampu merah mau udah. Webis pasalin. Oh. Kadang visual kota masih mau. Persimpangan durung enek tol rasa lewat kene. Ini asli lah sebelum. Iya. Aku inget eling iki lho. Pom bensin iki lho di persimpangan ini. Di persimpangan ini ada sebuah tugu Wisnu yang sedang memanah, teman-teman. Dan persimpangan ini menghubungkan antara Jalan Haji Sucipto dan Jalan Ahmad Yani. Ini arah ke keraton. Tadi ya. Oh, tadi. Monggo. Oh, belok kiri tadi Ayani ya, Jalan Ayani. Iya. Kalau ada agen Jaya. Harapan Jaya. SMA Negeri 4. Nah, di sebelah kanan itu ada SMA Negeri 4. Itu tempatnya Om Alfa ini dulu sekolah ya, teman-teman. Brimob. Mungkin ada teman-teman yang dari Solo pernah atau sama-sama lulusan dari Manahan iki yo. SMA Negeri 4 ini. Teman saya ini Om Alfa nih, sama-sama lulusan dari SMA Negeri 4. Dan di seberangnya tadi ada markas Brimob ya, teman-teman. Masih aktif kan? Dan yang di sebelah kiri ini adalah Stadion Manahan Solo, teman-teman. Stadion ini merupakan markas Persis Surakarta. Stadion ini dibangun tahun 1989
dan dibuka tahun 1998, artinya sekitar 9 tahun proses pembangunannya ya teman-teman, dan sampai sekarang masih aktif digunakan untuk event pertandingan sepak bola dalam negeri maupun untuk kelas internasional ya teman-teman. Di sini bisa apa ini? Nah, kalau istilah di Taman di Muara ini itu kan Yang di kanan itu pajak flyover Manahan Solo teman-teman. jadilah. Flyover ini dibangun untuk mengatasi masalah kemacetan yang ada di kawasan ini karena ada sebuah rel yang melintas di bawahnya teman-teman. Budik banget. Dan Iya, sore. flyover ini Iya, menghubungkan antara Jalan Adi Sucipto, Dr. Mawardi, dan MT Haryono. Nah, Ini kita masih berkeliling di kawasan Stadion Manahan tadi ya teman-teman. Sasana Krida Kusuma. Wah, anak sing Dan nikahan. di sebelah kiri itu adalah Sasana Krida Kusuma, merupakan akomodasi dan tempat penginapan dan gedung serbaguna yang berkonsepkan budaya Jawa teman-teman. Jadi untuk terbuka untuk umum ya, yang ingin menggunakan gedung tersebut. Seperti tadi itu ada yang menggunakannya untuk masih lingkungan acara pernikahan stadion teman-teman. ya. jujur kalau mau naik bis. Nah, bagi yang mau keliling kota Solo dengan naik bis tingkat Itu itu ada di kawasan ini Tiap hari teman-teman, ya? namanya Garasi Werkudara. Dan Melarang nggak gue untuk numpak? informasi tiket Citawang. per orangnya Keliling itu sekitar 25.000 Dari kota lah teman-teman. istilahnya. Sing larang kuwi ku ya apa? Kereta apa kayak jenenge? Kereta api, kereta yang lewat tengah kota. Lambangnya Merak. Dan ini ada patung merak di salah satu gerbang masuk Stadion Manahan Solo ini teman-teman. Stadion Manahan Solo ini lumayan luas teman-teman. Luasnya itu sekitar 170.000 meter persegi ya, atau 17 hektar teman-teman. Dan stadionnya sendiri itu mampu menampung 20.000 penonton. Bising biasanya Pak Ising. Saya bis Kita sekarang kembali lagi ke Jalan Adi Sucipto teman-teman. Kita akan mencoba melewatin flyover Manahan ya. Kalau tadi kita ke kiri itu keliling lagi ke stadion, tapi kalau ini kita coba naik flyover ini teman-teman. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi teman-teman, flyover ini menghubungkan Jalan Adi Sucipto dengan Jalan Dr. Mawardi sama Jalan MT Haryono. Dan katanya sih di jembatan ini sering terjadi kecelakaan teman-teman, Makanya kudu harus karena jalur dari flyover ini agak menikung ketika sampai di atas ya teman-teman. Ya makanya memang harus selalu waspada dan berhati-hati ketika melintas di flyover ini. Paragon mau. Paragon ada betul. Solo Paragon ini apa? Mall. Oh. Lapangan itu. Tapi kok bentuknya Bangunan tinggi yang terlihat di ujung sana adalah Paragon Solo teman-teman. gitu ya. Jadi di kawasan itu Senen ada Paragon Lifestyle Mall
sama Residen dan Hotel Paragon. Hotel anu kok. Bro, tapi teleponnya malah tuh Di sebelah kanan salah satu mall yang ada di maling ya. Kota Solo, namanya Solo Grand Mall, teman-teman. Di mall ini lumayan cukup lengkap, teman-teman. Kita dulu pernah main ke sini, Kita pernah kesini udah kayak lama ya, ketika anak Kak, masih di SMP itu. SGM tuh. Pengunjungnya juga rame di mall tersebut, teman-teman. Iya. Yang terakhir Oke, sebelum lama. iya. Semuanya juga udah lama. Enggak, waktu dia kelas berapa? Kelas 1 kayaknya. Kelas 1 SMP. Ini barang roja mana? Parangrojo lewat boleh. Putra Mangkunegaran. Iki ya jalur kereta sing lewat dalam kota ya. Sebelahnya jalur bis BSD. BSD ini Wow. bukan jenenge apa BSD? Solo Tran. Oh, Batik Solo. Stadion lama ya? Nah, ini adalah Stadion Sriwidari, teman-teman. Ini merupakan stadion tertua di tanah air ya, teman-teman. Karena ini dibangun masih zaman Belanda, teman-teman. Dibangun tahun 1932 dan selesai serta diresmikan langsung oleh Sri Sultan Pakubuwono X tahun 1933. Sekarang stadion ini pun dijadikan sebagai museum PON 1. Maksudnya Ada yang menarik dari cerita Om Alfa ini, teman-teman. Di Solo ini juga ada satu makanan khas, yaitu sate kere. Nah, kenapa dinamakan sate kere? Karena asalnya itu sate ini bukan terbuat dari daging ya bahannya itu, tapi terbuat dari tempe gembos, teman-teman. Nah, tapi sekarang karena perkembangan zaman isinya itu udah macem-macem ya, teman-teman. Jadi harganya ini sekarang katanya udah mahal itu sate kere itu. Jadi kere itu dalam bahasa Jawa kere ya, apa namanya, nggak punya apa-apa gitu, teman-teman. Kita sekarang berada di kawasan pusat penjualan buku-buku bekas ya, teman-teman, yang cukup legend di Kota Solo ini. Dan ini dinamakan kawasan ini Mbusri atau Mburi Sriwidari. Sriwidari itu yang stadion tadi ya, teman-teman. Mburi itu dalam bahasa Jawa belakang. Jadi ini kawasan ini berada di belakang stadion Sriwidari tadi. Lah iku. Nih, kok ini Sotiara Hotel. Tuh. Nah ini Parang Raja. Oh itu yang putih, mobil putih. Ini pas mana acara keluarga di Parang Raja. Bukan. Makan. Bukan deh. Yo meh podo Amaris mau lho bentuke modelnya. Nah ini sate kambing terkenal. Buat yang suka kulineran mungkin Manto. sudah nggak asing lagi Oh, untuk Pak kedai Manto. sate yang ada di sebelah kiri ini, teman-teman. Tahu aku. Ini adalah kedai sate Pak Manto, sate kambing ya, dan tengkleng. Ini memang sudah cukup terkenal, teman-teman. Ini sami luas ya. Ini sami luas Bapak. Beda bukan luas Bapak. tapi bukan luas ya. Tapi luas tapi dia pakai sami. Nah, kalau Maksudnya bangunan satu berwarna grup sama luas. abu-abu kebiru-biruan itu gedung Hotel Novotel, teman-teman. Iya, Jom. Nah, yang di sebelah kiri kita ini sami luas, Lewat teman-teman. pasar Karena banyak waktu sekali itu masih luas di Solo ini.
Luwes itu Pasar adalah Oke. seperti toserba ya teman-teman, atau Ya. toko serba ada gitu. Set set guys. Ada fakta menarik di jalur ini Pas lewat teman-teman. sini Di berarti sebelah kanan kita alon ini ya? ada sebuah rel kereta api ya, dan ini masih aktif teman-teman. Rel kereta api ini, kereta api yang melintas di rel ini adalah kereta api Batara Krishna, yaitu kereta api komuter yang melayani rute stasiun Purwosari Solo dan Wonogiri. Karena jenis komuter, jadi untuk tarifnya pun murah teman-teman, cukup Rp4.000. Pak ini cuma jual. Wah. Tuh. Ketok Pak situ. Wes mrene. Ya wes lah, oke lah. Foto. Ya, Pak. Nah ini kalau malam minggu ini tapi kan keluar ya. Nah, di depan ini ada patung seorang tentara yang sedang mengacungkan pistol. Ini adalah patung Slamet Riyadi teman-teman. Artinya kita ini berada di jantung kota Solo. Slamet Riyadi sendiri adalah seorang pahlawan kemerdekaan teman-teman, yang berasal dari kota Solo ya, dengan pangkat terakhir adalah Brigjen di Angkatan Darat. Nah, ini kita menuju alun-alun dan keraton Solo ya teman-teman. Nah, yang berada di sebelah kanan kita ini adalah alun-alun Solo teman-teman, atau dikenal dengan alun-alun Kidul Surakarta, karena letaknya berada di selatan keraton Surakarta. Pada saat video ini diambil, alun-alun tersebut masih dalam proses revitalisasi, dan saat ini sudah dibuka, tepatnya pada bulan Maret 2025 kemarin. Alun-alun Kidul ini dibuka kembali untuk masyarakat umum teman-teman. Wah ini tahu man. Ini kita juga akan menuju keraton teman-teman, tapi kita nggak masuk ke dalam ya, kita hanya berkeliling saja di kawasan keraton Surakarta ini. Keraton Surakarta menjadi bagian penting dalam sejarah perkembangan pemerintahan yang ada di Pulau Jawa. Keraton Surakarta menjadi pusat kekuasaan dan kebudayaan Jawa Di dalam yang penting selama berabad-abad. di dalam ini digaji orang. Keraton ini juga menjadi saksi sejarah, perjanjian dan peristiwa penting dalam sejarah Jawa, seperti perjanjian Giyanti yang membagi wilayah Mataram menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta. Dalam Purwo. Makanya kalau di Jogja itu raja yang memimpin adalah Sri Sultan Hamengkubuwono, sedangkan di Solo ini raja yang memimpin adalah Sri Susuhunan Pakubuwono. Nah, di dalam kawasan Wes, tahun Keraton dulu. Surakarta ini terdapat sebuah museum yang menyimpan berbagai hal tentang sejarah seni budaya Surakarta. Secara administratif, Museum Keraton Surakarta terletak di Kelurahan Baluwarti, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta. Bangunan museum sebenarnya merupakan deretan ruang yang membentuk persegi panjang.
tapi hanya dua sisi panjang yang digunakan sebagai area pamer. Pada masa Pakubuwono X, bangunan yang saat ini digunakan sebagai museum itu merupakan gedung perkantoran. Ruang-ruang yang tadinya kantor itu kemudian dipugar menjadi ruang pamer museum. Pemugaran terakhir pada museum ini dilakukan pada tahun 2023. Sudah lama sekali kami masuk ke museum di keraton ini, teman-teman. Itu waktu anak saya yang sekarang sudah SMA ini masih usia sekitar 1 tahun ya. Dia baru masih belajar berjalan gitu, teman-teman. Ini jalan yang kita laluin ini satu arah ya, teman-teman. Aku sih neng BRI di sini. Tapi di sini orangnya kayak gini. Kawasan alun-alun, keraton, dan pasar Klewer ini merupakan daya magnet wisatawan dari luar kota ya, teman-teman. Jadi terus mengalami perbaikan ke arah yang lebih baik. Nah, ini kita kalau lurus ini menuju ke pasar Klewer, teman-teman. Pasar Klewer ini merupakan pasar tekstil terbesar di Solo, teman-teman. Ya, banyak berbagai jenis batik yang dijual di pasar Klewer ini ya, teman-teman. Letaknya bersebelahan dengan Keraton Surakarta. Makanya para wisatawan itu selain ke keraton biasanya juga mengunjungi pasar Klewer ini. Konon katanya belum ke Solo kalau belum ke pasar Klewer ini. Selain di pasar Klewer, kita juga bisa mencari batik-batik berkualitas itu di sekitar pasar Klewer ini, teman-teman. Bisa dengan naik becak ya, nanti sama tukang becaknya itu diantarkan ke pusat-pusat penjualan batik gitu, teman-teman. Dulu saya pernah keliling juga itu naik becak sama istri saya di seputaran pasar Klewer ini ya, teman-teman. Satu arah ya. Nah, di depan kita sana itu Rutan kelas 1 Surakarta, teman-teman. Ini kembali lagi ke jalan tadi, teman-teman. Kalau tadi kita belok ke kanan ya, sekarang kita belok ke kiri ini. Pasar. Kok bentuknya ngono ya? Boleh dibuka. Ini banyak ornamen di kanan kiri jalan, teman-teman. Ornamen Gongsi Facoy ya. Karena ketika kita ambil video ini sedang menyambut Gongsi Facoy, orang-orang Tionghoa ya, teman-teman. Bank Indonesia. Ini jalannya terbuat dari konblok ya, teman-teman, seperti di kawasan Heritage Malang ini. Ornamen Gongsi Facoy-nya ini semakin terlihat jelas di sini, teman-teman. Di depan kita itu adalah Pasar Gede Harjonegoro. Buat
buat yang hobi kulineran itu bisa masuk ke dalam pasar sana teman-teman. Banyak dijajakan berbagai macam kulineran di dalamnya ya. Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja untuk video keliling-keliling kita di kota Solo teman-teman. Sebetulnya yang saya ambil itu banyak ya teman-teman, sampai perjalanan menuju ke pondok tempat anak saya ini sekolah teman-teman. Tapi ya itu tadi, banyak bagian yang hilang gitu atau error ya. Jadi videonya saya sudahin sampai sini teman-teman. Terima kasih teman-teman yang udah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan ada juga di part 1, 2, 3, insya Allah nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Oke teman-teman, nanti akan kita lanjut di part berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.